Kopi gitu Pak. Ya Allah ya Rabbi, ini tadi panitia bilang Ustaz jangan lama-lama ceramahnya sampai setengah 10. Berapa sekarang? 3 menit lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Sebab kalau anak-anak, nih anak-anak, kalau anak-anak itu jam 10 itu udah harus tidur. Karena kalau lewat jam 10 masih belum tidur, itu menumpuk kerusakan di dalam sel-sel tubuhnya. Malah jam 9 malah. Kalau ada orang tua, kalau ada orang tua, pukul 11 malam harus sudah lelap tidur. Harus. Karena pukul 11 malam itu kalau masih melek itu akan mengganggu kerusakan hati. Ini yang ngomong dokter nih, dengerin. Dokter. Ya. Dokter, ya. Silahkan dicari gitu ya, batas tidur. Dan sunatullah juga, Allah Subhanahu wa taala ciptakan malam untuk istirahat. Karena itu malam mari kita istirahat. Billahi taufiq. Tapi beneran ya, karena ini kandung kemalaman lain kali jam 11 itu udah ada di tempat tidur. Itu sunatullah betulan. Ya, itu betulan. Supaya kita sehat panjang umur terus. Karena Allah sediakan malam untuk istirahat. Cukup sampai jam 2. Jadi bekerjanya fungsi hati semua itu sampai dengan jam 2. Jam 2 lewat udah jangan tidur lagi, udah jelek. Maksimum jam 3. Udah mesti melek. Jam segitu tuh bukan waktunya tidur. Ya, kecuali buat anak-anak. Buat orang tua jam segitu udah kagak boleh tidur. Apapun aja aktivitas, baca Quran, tahajud, baca kitab, baca hadis, begitu 3, 4, jam 5, 6, nggak boleh tidur. Jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, setengah 12. Kalau mau tidur boleh sebentar. Atau sampai habis lohor sedikit baru boleh dah. Dah itu doang. Jam 1, jam 2, jam 3 udah tau kencingnya. Udah. Nah gue lagi nungguin lu sebenarnya. Dia udah datang udah mulai berarti ya. Baik, nggak lama-lama ya karena kita udah waktu malam dan saya minta betul-betul yang namanya anak-anak malam ini doang nih. Malam kita bergembira dengan maulid Nabi kita Muhammad. Malam kita bergembira boleh dah sekali-kali dah ya. Tapi kalau enggak udah mesti tidur ya. Itu sunatullah, itu perintah Allah dalam Al-Quran bahwa malam dijadikan untuk beristirahat. Jam 11 batasnya bagi orang dewasa, cocok dengan kedokteran. Rasulullah nggak lama habis isya ya, nggak lama habis isya Rasulullah istirahat tidur. Dan setelah isya makruh untuk bertamu gitu, itu ada adabnya. Memang kita menghormati tamu, tapi tamu juga harus menghormati tuan rumah. Barbar itu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Agak ada yang suruh ikutin dong. Kecuali kalau suruh ikutin. Nah, sekarang ikutin nih. Abdul dzikri falam annahu la ilaha illallah. Mari. La ilaha
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa 'ala jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zulina wa qurratu a'yunina sayyiduna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Segenap pengurus, segenap panitia yang saya hormati, yang saya muliakan, dan sahabat-sahabat sekalian, dan yang paling banyak dari anak-anakku sekalian, ikhwan dan akhwatku sekalian, sebelum mulai paham dulu sebentar, ada nggak malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan? Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan itulah malam Lailatul Qadar. Malam diturunkannya Al-Quran kepada siapa? Pernah Allah sampaikan Quran mau diturunkan dengan gunung. Gunung gak sanggup menerima Al-Quran. Ini contoh makhluk. Bagi Allah semuanya makhluk karena Allah yang khaliq. Allah kasih perumpamaan gunung. Gunung itu kalau terima Al-Quran, gunung pecah berantakan. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran di atas gunung, maka kalian akan lihat gunung itu pecah berantakan karena gak akan sanggup menerima Al-Quran. Anak-anak coba dengerin. Gunung gak sanggup terima Al-Quran karena Quran hebat banget, karena Quran beratnya minta ampun, karena Quran agungnya minta ampun, karena itu berisi langsung ucapannya Allah Subhanahu wa taala, firmannya Allah Subhanahu wa taala, kata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu turun di gunung, gunung bakal pecah berantakan. Pernah Nabi Musa alaihissalatu wassalam pengen melihat Allah. Allah bilang, baik kalau begitu, Allah mau lihat, Allah mau mewujudkan dirinya. Lihat sekarang dari balik gunung Allah mau tampil. Maka belum baru cahayanya gunung pecah berterbangan, hancur berkeping-keping, dan Nabi Musa terpental dan pingsan selama 40 hari. Saking dahsyatnya. Dan kalau kata-katanya Allah doang, firman Allah saja, ucapan Allah saja, itu ditaruh di atas gunung, maka gunung pecah berantakan. Tetapi ada satu makhluk Allah yang sanggup menerimanya, ya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita meringatin hari lahirnya ini, tanggal 12 Rabiul Awal, itu malam Maulid Nabi, malam yang lebih indah dari bahkan beribu-ribu bulan. Tidak ada malam yang lebih indah yang pernah Allah ciptakan kecuali malam lahirnya Nabi kita Muhammad. Jadi ilustrasi malam yang lebih baik dari 1000 bulan karena diturunkan Al-Quran, ditambah dengan ilustrasi kalau sekiranya di atas gunung-gunung pecah, maka ada satu manusia yang sanggup menerimanya, yaitu Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah ini lebih utama daripada ribuan bulan. Rasulullah lebih agung daripada seluruh makhluk Allah yang dikumpulkan. Rasulullah lebih hebat, lebih gagah daripada seluruh orang laki-laki yang dikumpulkan. Rasulullah lebih indah dari semua makhluk yang pernah Allah ciptakan. Rasulullah sallallahu ala Nabi Muhammad. Pantas kalau kita begadang sekarang untuk memperingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau kita tidur agak larut kalau kita untuk mendengarkan siapa Nabi
sengaja dibikin malamnya jangan malam-malam, sekarang sengaja. Biar gimana? Biar lo bingung. Artinya kalau malam-malam lain istirahatlah, tapi kalau malam maulid Nabi kita baca salawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehari 5.000. Sehari 5.000 Pak, dikit itu, bisa 10.000 biasanya. 1 jam berselawat kepada Nabi, 1 jam itu 1.800 kali. 1 jam doang. Saya udah tes, pakai hitungan. Wah, sederhana, nggak pakai cepet-cepet. Wah, masuk Muhammad ini sebab banyak anak kecil ini, nggak usah keilmuan, amalan. Anak kecil yang diterima itu amalan. Ya. Jadi kita amalan aja malam ini ya. Tadinya usah boleh siapin materi ilmuwan, jadi siapin bukunya, jadi siapin fotokopinya. Tapi karena anak kecil yang hadir, kita coba kita amalan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segitu doang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Segitu doang kecepatannya. Bukan Allahumma sholli. Itu lebih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mungkin lebih lama lagi. Tapi kalau kayak tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz coba 1 jam 1.800 kali. 1 jam. Jadi habis sholat duduk sebentar 20 menit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habis subuh, habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya 1.800 sudah. Nah, lagi duduk, lagi iseng, lagi nonton, lagi tiktokan, lagi facebookan, terus baca sampai dari 10.000. Shallu ala Nabi Muhammad. Udah dijamin, hidup dijamin, kesehatan dijamin, kemuliaan dijamin, kekayaan dijamin, jodoh dijamin, semua lancar, udah semua. Bagaimana tidak? 1 kali berselawat kepada Nabi, Allah 10 kali selawat kepada antum. Dan selawat adalah satu-satunya perbuatan yang Allah lakukan. Di mana Allah perintah, tapi Allah menjalankan selain selawat? Nggak ada. Allah perintahkan sholat, Allahnya nggak sholat. Mana mungkin Allah sholat? Kepada siapa? Allah ada. Allah perintahkan berpuasalah, Allah nggak mungkin berpuasa karena Allah mukhalafatul lil hawadits. Allah perintahkan berzakat, Allah nggak bakal berzakat karena semua milik Allah. Bagaimana zakat? Bagaimana 2,5% zakat? Buat kita doang itu. Allah perintahkan haji, mustahil Allah berhaji karena semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Ini buat konsumsi anak-anak ya, ini bapak-bapak, tolong ini buat konsumsi anak-anak sekalian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Wahwa bil ufuqil a'la. Malaikat Jibril lagi di ufuk yang tinggi. Malaikat Jibril, Nabi Muhammad melihat langsung. Kata Rasulullah, dia punya sayap di sebelah kanan itu 70 sayap. Burung cuma 1 sayap, bulunya banyak, ya kan? Ini malaikat Jibril sayapnya 70 di kanan. Berapa lembar tuh bulu? Sebelah kiri juga 70. Kata Nabi, kalau 1 aja dibentangkan, jangan 70 atau 70. Jangan 70, 1 dibentangkan berapa? Seluruh alam semesta ketutupan. Kira-kira malaikat Jibril gedenya segimana tuh? Semua ketutup. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus ketutup. Andromeda, galaksi Bima Sakti, Milky Way yang besarnya 500 miliar kali matahari ketutup. Semua ketutup. Galaksi Bima Sakti ketutup. Semua ketutup dengan 1 lembar sayap malaikat. Kira-kira gedenya segimana? Kebayang? Masya Allah, gedenya ujung ke ujung 1 sayap. Dan ketika itu beliau berkata, anta Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad. Gemeter Nabi Muhammad ketika dibilang anta Rasulullah. Itu baru malaikat.
yang tidak terikat dengan waktu. Bagi malaikat nggak ada waktu. Karena kalau ada waktu, malaikat dulunya muda, terus malaikat jadi tua, nggak mungkin. Malaikat pertama kali diciptakan sampai kiamat segitu-gitu doang. Malaikat yang membawa wahyu, ya malaikat Jibril, ya sampai sekarang malaikat Jibril segitu-gitunya. Nggak bakal malaikat Jibril Januari, Februari, Maret, nggak bakal. Apalagi bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini buat anak-anak biar paham. Satu kuali ini orang disiksa di neraka itu pakai panci. Hadis Bukhari dan Muslim. Kuali namanya. Satu kuali punya 7.000 tambak. Ini kuali atau 2, 3 gede nggak tuh kuali ini 7.000 tambak. Satu tambak dipegang sama 70.000 malaikat. Hadis Bukhari Muslim kitab Riyadhus Shalihin. Segede apa tuh satu kuali? Dan banyaknya kuali itu sebanyak manusia berdosa di bumi. Itu baru satu neraka. Masya Allah. Maka belum ditambah seluruhnya besarnya neraka itu segede apa. Belum lagi surga, yang satu surga meliputi yang lebih besar daripada neraka. Jadi kalau semua surga, semua neraka digabung gedenya kayak apa. Dan itu semuanya hanya berada dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Begitulah Allah Subhanahu Wa Taala, agungnya, besarnya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai makhluk yang terindah yang pernah Allah ciptakan, ya adik-adik barusan saya cerita sebesar itu, maka paham bahwa orang-orang Islam itu paling cinta kepada Allah, paling cinta kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena takjub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, taratinya ya Allah, Allah Maha Besar. Udah, jangan ribut, jangan berisik, buru-buru wudu, buru-buru sholat. Nah, jadi Allah mustahil pergi haji karena semua alam semesta berada dalam Allah, dalam genggaman Allah. Nah, ketika itulah ini sekarang dari sekalian dengerin. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan ibadah, tetapi ada satu ibadah yang Allah kerjakan. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Itulah selawat. Allah duluan sama para malaikat berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah duluan dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Bapak, sekarang bapak gantian ya. Ada diskusi sama orang liberal. Liberal kan artinya kan bahasa Latin jadi liberal. Bahasa Indonesianya artinya goblok. Artinya dongo, tolol banget. Gimana kan tolol orang-orang liberal itu berkata di situ kan disebut nama Nabi Muhammad. Ini benar disebut sama dia. Saya diskusi di Kuningan. Dia bilang, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Itu semua Nabi berarti. Jadi nggak usah mengagungkan dan berselawat hanya untuk Nabi Muhammad doang. Pakai begitu mau kurang ajar banget. Ini dia ini orang. Sama dengan orang yang berkata tidak ada sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Ya kesian orang bego, kesian. Imannya cuma 1 ayat. Memang ada sholat pagi, siang, sore ada, tapi subuh, asar kan nggak disebut di tempat yang lain. Zuhur nggak disebut di tempat yang lain. Kalau beriman cuma 1 ayat, begitu jadinya. Yang diimani cuma 1, Islam rahmatan lil alamin. Udah, cuma itu doang. Islam diganggu, rahmatan lil alamin. Di penjara, rahmatan lil alamin. Ditimpukin, jangan balas, rahmatan lil alamin.
ntar mungkin lo diinjak rahmatan lil alamin ngerasain. Salah tempat, ayatnya benar salah tempat. Ada kucing nyebrang, kita berhenti karena rahmatan lil baru. Ada anjing kejebur, angkat anjingnya walaupun kita cuci tangan, kesian kalau ntar mati. Itulah rahmatan lil alamin. Gereja di sebelah rumah airnya mati, ente ambilin air kasih supaya dia bisa minum, itu rahmatan lil alamin. Gak usah masuk, kasih doang. Itu rahmatan lil alamin. Ada gereja sama masjid tenggelam karena banjir. Habis ente bersihin masjid, bersihin juga gerejanya. Itu rahmatan lil alamin. Gak apa-apa. Gua mau gitu, emang gak apa-apa. Beneran gak apa-apa. Karena amanah daripada Waqdal Umariyah, dari perjanjian Umar bin Khattab. Waktu Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem, ya, Umar bin Khattab mengatakan gak boleh ganggu, gak boleh ganggu. Haram mengganggu orang yang mau ke gereja, haram. Maka juga turut untuk apa? Untuk tidak boleh mengganggu. Dan kata Nabi Muhammad juga, siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku. Tapi nggak usah juga sholawatan di gereja, dong, ini kebangetan namanya, ya. Bablasan namanya. Lu mau nggak di Madura masuk ke gereja? Nggak usah. Umar bin Khattab kalau lewat gereja di jalan cepet-cepet, lagi jalan santai. Begitu lewat gereja, di jalan cepet-cepet. Ntar udah lewat baru santai lagi. Kenapa dibilang begitu? Bagaimana tempat di mana anak Tuhan dibilang beranak? Tapi nggak diganggu. Gitu, paham ya? Karena ada perintah dari Allah, la ikraha fiddin. Lakum dinukum waliyadin. Ganggu nggak boleh, ikut-ikutan juga nggak boleh. Jadi biarkan lakum dinukum waliyadin. Negara menjamin kemerdekaan untuk beribadah. Jadi adik-adik sekalian paham bahwa Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Maka pegang ini. Satu ilmu malam ini yang ada di mesti pegang selama-lamanya. Selamat di kandung badan semua. Allah Subhanahu wa taala bersalawat terus. Sekali buat Nabi, Allah 10 kali buat antum. Pegang ini terus selama-lamanya udah. Udah hari ini kan banyak ceramah nih, ada banyak anak-anak nih. Pegang, jangan lepas. Jadiin ini malam yang terbaik, malam memori. Masukin ke dalam pikiran salawat. Orang tua tambah istighfar. Salawat istighfar. Adik-adik salawat dulu. Salawat terus. Allahumma shalli ala Muhammad. Lagi nonton TV salawat. Lagi lihat handphone salawat, lagi WA salawat terus. 1000, 5000, 10.000. Lihat nanti, insya Allah kehidupannya lancar. Mudah-mudahan orang yang banyak salawat ya, di ruangan ini nih, ya Allah ya Rabbi, kalau dia sakit angkat penyakitnya ya Allah. Kalau dia belum dapat jodoh, kirimkan jodoh yang terbaik ya Allah. Kalau dia lagi kurang sehat, angkat semua segala yang kurang sehat ya Allah. Kalau dia ada kesusahan, lepaskan kesusahannya ya Allah. Kalau dia ada sakit, angkat penyakitnya ya Allah. Kalau dia masih susah hidupnya, bikin dia jadi kaya raya ya Allah. Kalau orang tuanya ada dosanya, angkat semua dosanya ya Allah. Al-Fatihah. Nah, itu yang pertama, selawat. Sekarang yang kedua, orang tua. Ya, maaf orang tua ya, saya lagi urusan anak-anak karena banyak anak-anaknya. Kalau yang lain, anak-anak ini nggak paham. Ya, karena banyak anak-anak buat anak-anak. Ya, tadi untuk Nabi Muhammad. Karena yang paling berjasa buat hidup kita itu, ya Allah itu pasti. Itu Nabi Muhammad yang pertama. Karena kita kenal sholat dari Nabi Muhammad. Yang benar aja kan gak ketemu sama Nabi Muhammad. Biasa anak-anak kan pikirannya kan begitu. Iya.
Ini kue, bikin yang bilangnya bikin kue siapa? Kenal nggak bikin kue? Nggak kenal, maka kita langsung aja kita bilang terima kasih, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dapat kue, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan yang bikin ini Allah muliakan kehidupan yang sebelah. Enak tuh. Ini, bawa, bawa, bawa dong. Ada dia. Pegang bawahnya. Ya. Ambil. Tiga bang lu baru pernah tuh ambil beneran ya. Baru hantu gue. Pengajar banget sih. Dong, mau pura-pura tuh. Beneran lu ambil. Nah, lihat itu. Ini bawa sekali lagi ya. Ini saya selama buat anak-anak aja ya. Anak-anak paling banyak nih. 80% anak semua ya. Jadi paham. Ini dengerin anak ya. Ini dengerin. Ini kita makan ini gara-gara siapa? Gara-gara ada yang bikin, ya kan? Tapi kita boleh terima kasih sama siapa? Gua kasih lu barusan. Ya enggak? Ya enggak? Tapi kan saya cuma perantara, udah jadi. Saya dari siapa saya? Dari siapa barusan? Dari siapa? Dari sini, dari apa semuanya? Siapa tadi? Si Aris tadi. Nah itu dia. Dia dari siapa? Dari mama yang justru ke pastel dua, ini dua. Mama dia dari siapa? Di pasar beli, ya kan? Pasar siapa? Ada yang beli, orang itu yang bikin. Kenal Allahu Akbar dari siapa? Dari bapak lu masih kecil ngajarin sholat. Bapak lu dari apa taunya? Dari kakek lu dari siapa taunya? Kayaknya lagi. Kakek dari siapa taunya? Dari siapa taunya? Sampai ke Wali Songo yang mengajarkan Islam. Wali Songo dari siapa? Dari kakeknya. Sampai ketemu ke Sunan Gresik. Sunan Gresik siapa? Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim dari siapa? Maulana Ishaq bapaknya. Maulana Ishaq dari siapa? Maulana Akbar bapaknya. Dari siapa lagi? Terus ke atas Ali Horai. Siapa lagi? Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin dari siapa? Dari Husain bin Ali. Husain bin Ali dari siapa? Dari Fatimah dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ala Nabi Muhammad. Jadi kita kenal Allahu Akbar dari siapa? Rasulullah. Kita kenal Subhanallah dari siapa? Jawab, Rasulullah. Dari siapa? Kita kenal salat dari siapa? Kita kenal zakat dari siapa? Kita tahu ruku dari siapa? Dalam Quran cuma ruku lah, caranya ruku tahu dari siapa? Quran suruh sujud, caranya sujud tahu dari siapa? Jangankan dari kita, Allah aja berfirman, laulaka ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta sisinya. Jadi karena ada Rasulullah, anak-anak yang di atas, para akhwat itu bukan tahu dari siapa? Rasulullah yang pertama kali mengajarkan aurat pakai jilbab karena siapa? Rasulullah. Adanya masjid ini dari siapa? Rasulullah. Pangkal semua sebab. Maka yang tadi caranya berselawat kepada Nabi. Salah satunya, ya, satu bagian paham. Yang kedua, supaya badan selamat. Yang kedua, kepada orang tua ini kita bersyukur, berterima kasih. Karena kita ada gini, bukan orang tua. Yang pertama kali ngajarin ngomong siapa toh? Lagi orang lu, sayang, nggak bisa. Orang tua yang ngajarin. Kenapa udah bisa lo balikin ngomongannya? Ya, ini bapak-bapak, saya kembali ke bapak-bapak.
dulu, Ustaz mau ngomong sama bapak-bapak. Sering banget baru belajar sebentar anak-anak kita ini di rumah jadi kurang ajar. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Saya kan ketua MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Tiap hari terima aduan. Tiap hari terima aduan. Ustaz, saya senang anak saya ngaji, Ustaz. Oh ya, bagus, bagus. Iya, tapi kenapa ya Ustaz? Habis ngaji sekarang kok kurang ajar sama saya? Gimana kurang ajar gitu? Habis ngaji tahu-tahu saya dikatain bid'ah. Ada tuh begitu? Ada. Ala itu bid'ah. Ala bapak nggak ngerti agama. Ala bapak ini awam. Ala ibu awam. Ibunya cuma dari dulu doang. Hei, dengar anak. Kalau kau lakukan ini kepada orang tua, haram surga bagimu. Orang yang berilmu itu lebih santun. Orang makin tinggi ilmunya lebih sopan. Orang makin banyak ngaji lebih kalem, lebih tenang, lebih damai, lebih membawa ketenangan, kesejukan. Ini baru ngaji sebentar udah berani orang tua. Ala ibu nggak ngerti agama. Ala bapak awam. Bapak tuh nggak ngerti agama tuh karena tiap hari cari duit buat kamu, tau nggak? Bilang ibu awam, ibu nggak ngerti agama. Ibu juga pengen belajar agama, tapi kamu keburu lahir. Tidak ada air susu yang paling mahal di dunia ini kecuali susu ibu. Dan tidak ada keringat yang paling berharga di dunia ini kecuali keringat bapak. Bapak juga pengen belajar agama terus, tapi harus cari uang untuk menghidupkan kamu. Dan ketika kamu udah besar begini, kamu kurang ajar kepada orang tua. Mengatakan ibu awam, bapak nggak ngerti agama. Saya mau sholat. Bantuin ibu, saya mau sholat dulu. Hati-hati, sholatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang pemuda mau berjihad di jalan Allah, berjihad dengan mempersiapkan kuda dan pedang. Apa kata Rasulullah? Apakah engkau punya ibu? Masih punya jihad untuk merawat ibumu? Keluar dari barisan, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan itu, merawat orang tua lebih mulia daripada jihad fi sabilillah. Hati-hati. Sholat wajib, begitu dipanggil belum sholat wajib datang dulu. Kecuali kalau udah sholat, kencengin suaranya. Wajib datang dulu sudah. Hati-hati. Anda sholat dalam keadaan tidak diridhoi oleh orang tua, murka Allah menerimanya. Man arda walidayhi faqad ardallah, wa man askhata walidayhi faqad askhata. Makanya anak kalau mau selamat, kalau mau cerdas, kalau mau sehat, kalau mau pintar, kalau mau mudah menghafal Al-Quran, satu, bersyukur kepada Nabi dengan membaca salawat dan mengikuti sunnahnya pada para orang tua. Yang kedua, sama orang tua, jawaban cuma 3. Apapun yang orang tua bilang cuma 3. Ya, bisa, boleh. Ulangi. Bisa, boleh. Apapun yang orang tua bilang cuma 3 jawabannya. Ya, bisa, boleh. Apa-apa aja. Ke pasar dong, jawabannya apa? Ya. Bisa nggak nanti mampir? Bisa. Bisa nggak ntar mampir? Ntar habis mampir balik lagi ya, boleh ya? Cuma 3 jawabannya. Ya, bisa, boleh. Mau kedengeran nggak kedengeran jawabannya? Ya, bisa, boleh. Siapa nama lu kok? Ya, sebentar dulu ya. Saya lupa namanya ya. Bisa, yang kedua, bisa. Yang kedua ya, boleh. Udah gitu. 3. Anak-anak nih. Kakak bentar dulu ya. Jangan lupa nih, bentar dulu ya. Awas, kakak bentar ya. Masuk surga udah. Beneran. Ini memang kelihatannya bercanda, tapi subhanallah. Kalau orang tua berkata apapun, kau berkata, ya bu, bisa bu, boleh bu, iya pak, bisa pak, boleh pak, iya pak, bisa pak, boleh pak, iya bu, bisa bu, boleh bu. Allah ridho banget. Tadi ya amalan yang Ustaz kasih, Allah berselawat kepadamu anakku. Lalu sekarang Allah ridho kepadamu. Ya udah, selesai hidup. Apapun jalan, kau akan mulia dunia akhirat. Apapun yang kau uji, tembus. Apapun yang kau upayakan, berhasil.
Universitas mana yang bisa menolak orang yang diridhoi Allah? Ya. Kampus mana yang bisa menolak orang yang diridhoi Allah? Mau masuk kantor instansi manapun diterima, Allah diridho. Mau usaha apapun berhasil, Allah diridho. Mau buka bengkel berhasil, buka restoran maju, udah Allah ridho. Caranya salawat yang banyak dan hormati orang tua dan siapapun yang lebih tua, termasuk guru-guru. Udah aman hidup tenang. Ya dong, ya dong. Banyak anak-anak ini. Buat orang tua di belakang, mudah-mudahan berkenan ya apa yang saya sampaikan ini. Buat orang tua di belakang, gampang Pak. Orang di depan ente tersenyum, udah selesai. Beneran? Orang di depan ente bikin tersenyum, udah, gak ada khilafiyah, gak ada perdebatan. Kenapa? Karena kehadiran kita menyenangkan. Saya kasih kunci-kuncinya aja, ya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama orang tua nih sekarang bagian terakhir. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik manusia yang paling berguna buat manusia yang lain, dan yang paling sempurna di antara orang yang berguna apa? Yang banyak-banyakan sujud? Enggak. Yang di masjid doang menang. Yang banyak-banyakan umroh? Ya. Agak yang tinggal di Mekah yang menang. Yang paling banyak sedekah, ya. Enggak, orang kaya yang menang. Ya, betul. Yang paling banyak haji, ya. Kakak yang punya biro haji yang menang. Jadi di antara orang yang berguna itu, yang paling mulia itu apa? Nabi Muhammad juga yang bilang, ini bapak-bapak nih Pak. Alhamdulillah, bismillah. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Tuh, yang paling baik akhlaknya, udah kelar. Orang yang paling baik akhlaknya, paling dekat sama Nabi. Inna abbikum, yang paling aku cinta di antara kalian. Wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Dan yang paling dekat duduknya dengan aku di hari kiamat, ahsanul khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Coba bayangin, paling baik akhlaknya itu paling dekat sama Nabi di hari kiamat. Kalau anak-anak belum paham akhlak, cukup dua ada. Sholawat sama orang tua bilang ya bisa, boleh, itulah. Kalau bapak-bapak sekalian dalam rangka biar gampang mengertinya, gimana sih akhlak yang baik? Nomor satu di rumah, bukan di jalan. Di jalan mah pencitraan. Jalan pencitraan. Lu masuk gorong-gorong, copetan juga pencitraan loh. Ya, di luar itu pencitraan, di dalam rumah asli. Maka yang paling tadi ya urutannya ya, kan yang paling hebat itu orang yang berguna. Di antara orang yang berguna, lebih hebatnya lagi di antara yang berguna itu akhlak. Di antara yang berakhlak yang lebih hebat lagi, yang paling baik dalam memperlakukan istri dan anak. Tuh Pak, udah berapa kali ikut maulid Nabi? Udah sering. Kalau udah sering, saya mau nanya sama ibu-ibu yang hadir. Bu, kurang kencang Bu. Saya mau nanya ya. Ibu bilang betul kalau betul. Betul, coba ulangi, betul. Salah. Jawab betul atau salah ya Bu. Biar bapak-bapak, saya mau tanya sama bapak-bapak. Bu, bapak-bapak di rumah suka marah-marah, betul salah? Betul. Ya jawab bapak, supaya pakai rok lu. Tapi ibu belakang tadi bilang jawab betul. Pak, kan udah sering ikut maulid Nabi, kok masih marah? Udah berapa kali ikut maulid Nabi? Nabi di rumah menggembirakan. Nabi di rumah bawa tek-tekan pulang. Nabi di rumah kadang-kadang selalu kalau nggak bawa kurma bawa
Kalau nggak bawa madu, bawa gandum. Pernah sekali pulang bawa ternak 100 ekor, bawa 6 sekali bawa ternak. Nabi Muhammad Masya Allah pulang bawa tentengan. Bu, bapak-bapaknya kalau selalu pulang pasti bawa tentengan. Betul salah? Salah. Tapi ikut maulid Nabi sering. Tapi nggak mengamalkan, coba. Gitu, saya sederhana aja Pak. Malam ini lagi pengen sederhana, ya. Malam ini lagi pengen sederhana. Tapi dampaknya luar biasa. Ini mengikuti sunnah Nabi, sehingga nggak bakal ada perdebatan. Apalagi sama urusan khilafiyah, sebagaimana judul di atas. Ya, yang ribut, dengerin nih. Yang ribut pasti salah satu blok on. Udah ciri-ciri pasti benar, pasti. Udah pasti, betul kan? Udah pasti salah satu pasti blok on. Kenapa? Ribut, gitu. Ambil contoh. Waktu Kiai Haji Abdullah Syafi'i, siapa yang nggak kenal ini? Kiai Haji Abdullah Syafi'i di Asyafiyah di Tebet, ya Kalimantan Selatan. Itu mengundang ulama dari Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Jakarta. Ulama besar yang diundang ke situ namanya Buya Hamka. Ya, ini Kiai Haji Abdullah Syafi'i undang Buya Hamka. Kiai Haji Abdullah Syafi'i kan NU, udah pasti pakai kunut dong. Kalau nggak baca kunut, sujud sahwi, betul kan? Yang diundang Buya Hamka, Muhammadiyah, salah satu tokoh utama di Muhammadiyah. Yang diundang Buya Hamka kuliah subuh di Masjid Asy-Syafi'iyah di Kalimantan. Waktu itu Buya Hamka disuruh ceramah, tapi ternyata begitu komat Kiai Haji Abdullah Syafi'i mundur, yang disuruh maju Buya Hamka. Maka Buya Hamka menjadi imam di sholat subuh. Begitu imam sholat subuh, ya pantas dong Buya Hamka disuruh imam. 1, ulama. 2, hafalan Qurannya banyak. 3, paham dengan sunnah-sunnah dan syariat. Untuk persyaratan jadi imam, ya jangan mentang-mentang tua doang, ya. Jadi harus ada sisi keulamaan dan bacaannya benar. Kalau bacaannya nggak benar, yang lebih mudah jadi imam. Selama yang lebih mudah menjalankan sunnah Nabi, selama yang masih muda ini mengerti syariat dan juga hafalan banyak Quran, gitu ya. Nah, itu Buya Hamka jadi imam. Tahu nggak apa yang terjadi ketika Buya Hamka jadi imam rakaat kedua? Ini Buya Hamka nggak pernah pakai kunut, tapi tiba-tiba rakaat kedua menggemparkan orang. Buya Hamka mengucap Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Luar biasa. Begitu selesai, orang-orang bertanya, Buya, biasanya dia nggak pakai kunut, kenapa hari ini pakai kunut? Karena di belakang saya bermakmum Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Rupanya beberapa bulan kemudian sebelum meninggal, Buya Hamka sempat mengundang Kiai Haji Abdullah Syafi'i ke Al-Azhar. Yang kita tahu bahwa Al-Azhar itu Muhammadiyah dan tidak pakai kunut. Maka Kiai Haji Abdullah Syafi'i diantar dengan beberapa muridnya kuliah subuh ceramah di Al-Azhar. Rupanya Buya Hamka lagi nggak enak, suaranya disodorkan Kiai Haji Abdullah Syafi'i menjadi imam. Dan ternyata begitu rakaat kedua Kiai Haji Abdullah Syafi'i langsung sujud nggak pakai kunut. Makmumnya di belakang ingetin subhanallah, dicuekin tetap aja. Begitu selesai ditanya, Kiai, saya ngaji sama Kiai lama, Kiai selalu pakai kunut. Bahkan kalau lupa, Kiai minta kepada kami murid-murid ini untuk membacakan sujud sahwi. Tapi kenapa kali ini Kiai nggak baca kunut dan diingetin tetap aja bablas? Apa kata Kiai Abdullah Syafi'i? Karena di belakang saya bermakmum Buya Hamka. Shallu ala Nabi Muhammad. Pinter sama pinter akur, yang ribut satu pinter satu.
Syafi'i berkunut terus-terusan. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal, dia tidak berkunut. Tapi ketika Imam Ahmad bin Hanbal datang ke majelisnya Imam Syafi'i dan subuh, beliau paling depan, amin, amin, amin. Ini anak baru kemarin ngaji, baru ngaji 4 tahun 5 tahun. Pas pulang kelar LC tahu-tahu kunut bid'ah, maulid bid'ah, tahlil bid'ah. Saya bilang, apa maksudnya nih Pak? Yang nggak ada di zaman Nabi bid'ah. Oh, berarti mukelo kayak begini nggak ada zaman Nabi. Mukelo paling bid'ah, saya bilang. Dicelek begitu, saya bilang. Ya bagaimana bid'ah melulu coba? Jangan dengerin, yang begini jangan dengerin. Kalau ada di TikTok, buru-buru blok, buru-buru delete. Kalau ada di Facebook, buru-buru unsubscribe, buru-buru delete, buru-buru laporkan. Inilah pemecah belah umat. Laporin semua. Apa aja kita nggak boleh. Dia nggak paham bahwa Maulid Nabi ini adalah bagian daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulai katanya Syiah, jangan dengerin deh. Lo ngomong apa kek? Gua mau Maulid. Apalagi kami di rumah Maulid, alhamdulillah dari zaman nenek saya. Maulid tiap malam Jumat, bukan malam Maulid doang. Orang Maulid setahun sekali. Kakek saya tuh nenek saya Maulid tiap malam Jumat, setahun 52 kali. Lo bilang dia bid'ah, sini lo colok mata lo. Lo kurang ajar lo, ya. Jangan apa-apa bid'ah. Bid'ah itu kalau melanggar sesuatu yang baru dan melanggar. Dan Nabi larang. Sholat subuh, gua lagi seger nih, bikin 7 rakaat, itu bid'ah. Sholat subuh tetap 2 rakaat. Mau pakai kunut nggak masalah. Inilah yang disebut masalah furu' dan masalah usul. Masalah furu' harus berbeda karena kita punya otak. Masalah usul nggak boleh berbeda. Sholat subuh 2 rakaat, usul atau furu'? Usul. Pakai kunut atau enggak? Furu'. Itu. Nabi Isra Mi'raj, usul apa furu'? Usul. Ketemu Allah apa tidak? Ya, itu aja gampang. Witir habis isya atau habis tahajud? Witirnya usul atau furu'? Witir. Tuh, Abu Bakar sama Umar bin Khattab berbeda masalah witir. Abu Bakar witirnya 2 kali, habis isya witir, habis tahajud witir. Umar bin Khattab sekali, habis tahajud doang witir. Abu Bakar nggak pernah bilang Umar bid'ah. Umar nggak pernah bilang Abu Bakar bid'ah. Sholat sunnah wudu, bila habis wudu sholat. Nabi nggak pernah ajarin, Nabi nggak pernah contohin, Nabi nggak pernah iyain, Nabi nggak pernah marah. Dan sahabat nggak ada yang berani bilang Bilal bid'ah. Ente sahabat bukan apa bukan berani ini bilang Maulid bid'ah. Gitu ya Pak ya. Singkat aja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan kita. Mari kita doa terakhir penutup ala hazini yang paling mulia salihah pada hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi haqqil Fatihah ta'ala wa khair min zalika khair. Ya Allah, ya Rabbi, yang di ruangan ini, di semuanya di ruangan ini, muliakan mereka semua ya Allah. Angkat derajat mereka dunia akhirat ya Allah. Yang belum dapat jodoh, tolong berikan jodoh yang terbaik ya Allah. Yang lagi usaha, tolong berhasilkan usahanya ya Allah. Yang lagi bisnis, biarkan bisnisnya beruntung berlipat untuknya ya Allah.